Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Dinamika Sistem dan Simulasi Program Studi Teknik Fisika Institut Teknologi Sumatera. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dan analisis kami tentang sebuah jurnal yang berjudul Perancangan Pengontrol Proporsional dan Integral untuk Level Boiler dan Temperatur Penukar Kalor. Sebelumnya kami akan menjelaskan siapa-siapa saja anggota kelompok kami. Kelompok kami dipimpin oleh Kapten kelompok yang bernama Dwi Maulidia Muhammad. Sedangkan anggotanya ada Adi Kurniawan, ada Ibnu Syauki Rizkullah, ada Lara Novita, dan saya sendiri Saryanti Purba. Dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Rizky Ihwanuddin sebagai dosen mata kuliah Dinamika Sistem dan Simulasi Teknik Fisika ITERA. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatnya kami dapat menyelesaikan tugas besar kami, tugas besar mata kuliah Dinamika Sistem dan Simulasi ini, di mana kami telah menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Perancangan Pengontrol Proporsional dan Integral untuk Level Boiler dan Temperatur Penukar Kalor. Keberhasilan kami dalam menyelesaikan tugas besar kami ini tentu saja tidak terlepas dari kerjasama dan kontribusi setiap anggota kelompok. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Bapak Rizky Ihwanuddin, yang telah membimbing dan mengarahkan kami sehingga kami telah menyelesaikan tugas besar ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Penukar panas dirancang agar perpindahan panas antar fluida dapat berlangsung secara efisien. Penyebab terjadinya penukar panas karena adanya kontak, yaitu antar kedua fluida yang bercampur secara langsung ataupun adanya dinding yang memisahkan. Boiler merupakan salah satu bagian di industri yang memiliki fungsi yang sangat vital. Boiler berperan dalam mengirimkan steam kepada matras pres. Secara umum, boiler terdiri dari beberapa sistem, yaitu sistem air umpan, sistem steam, dan sistem bahan bakar yang terintegrasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana respon terhadap waktu pada level boiler dengan pengontrol proporsional dan integral. Yang kedua, bagaimana respon terhadap waktu pada temperatur heat exchanger dengan pengontrol proporsional dan integral. Yang selanjutnya ada tujuan. Jadi tujuan dari pembuatan tugas besar ini yang pertama yaitu mengetahui respon terhadap waktu pada level boiler dengan pengontrol proporsional dan integral. Yang kedua ada mengetahui respon terhadap waktu pada temperatur heat exchanger dengan pengontrol proporsional dan integral. Selanjutnya ada manfaat. Jadi manfaat untuk pembuatan tugas besar ini yang pertama dapat memahami mengenai respon waktu pada level boiler dengan pengontrol proporsional dan integral. Yang kedua dapat memahami mengenai respon terhadap waktu pada temperatur heat exchanger dengan pengontrol proporsional dan integral. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Yang pertama ada heat exchanger atau alat penukar panas yang merupakan suatu peralatan di mana terjadi perpindahan panas fluida yang bersuhu rendah baik secara langsung. Heat exchanger adalah sebuah peralatan yang dapat memfasilitas pertukaran panas antara dua fluida yang memiliki perbedaan temperatur dengan menjaga dua fluida agar tidak bercampur. Berikut ini penurunan persamaan dari heat exchanger, yaitu C delta H per dt sama dengan FH rho C dalam kurung T in H min T out H tutup kurung min 1 per R total dalam kurung TH min TC, yang dimana T out H sama dengan TH. Yang kedua ada C dTC per dt sama dengan FC rho C dalam kurung T in C min T out C tutup kurung min 1 per R total dalam kurung TH min TC tutup kurung, yang dimana T out C sama dengan TC. Yang kedua ada controller PI atau controller proportional integral.
yang dimana gabungan dua unit controller, yaitu controller proporsional dan controller integral. Controller integral memiliki sifat yang tidak mengeluarkan keluaran sebelum selang waktu tertentu. Controller integral ini juga memperlambat respon walaupun offset hilang, yang dimana memperbaiki lambatnya respon, maka controller integral dipasangkan dengan controller proporsional. Yang terakhir ada boiler. Boiler itu adalah bejana tertutup yang menyediakan sarana untuk mengkonversi air menjadi uap. Uap di bawah tekanan kemudian digunakan untuk mentransfer panas sehingga menjadi uap. Boiler atau pembangkit uap adalah suatu sistem atau peralatan yang mengubah analisis variabel steam drum boiler yang dimana merupakan ketinggian air dan temperatur uap. Di bawah ini merupakan penurunan persamaan dari boiler, yaitu dP per dt sama dengan V in per C dikurang V out per C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larono Pita, NIM 118320023. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi tugas besar kami yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya di sini ingin membahas tentang analisis dari sistem atau simulasi yang telah kami kerjakan terlebih dahulu. Di sini kami sistemnya menggunakan closed loop. Nah, di closed loop sendiri itu kita ada set input. Set input itu dia akan menuju ke manipulator atau value. Terus dia itu akan memproses dan mengcontroller. Nah, setelah diproses dan dikontroller, dia akan memproses value-nya juga. Setelah itu kita akan menuju ke set point yang akan kita tuju. Berapa sih kira-kira yang akan kita tuju set point-nya itu? Set point-nya itu. Terus di sini ada controller. Terus tuh fungsi controller ini sendiri itu untuk mengedit atau variasikan si grafik yang ada di sistem ini. Coba kita ubah ya. Coba kita ubah KP-nya ini kita menjadi 17D. 17 dengan TI itu menjadi 30D. Apa yang akan terjadi? Nah, grafiknya bisa kita lihat sendiri ya. Dia ini seperti menonjol ke atas. Dan juga yang garis biru ini adalah proses value-nya. Sedangkan yang warna hijau ini yaitu controller untuk mengubah grafiknya. Coba kita ubah lagi, ini menjadi 25, ini menjadi 35. Apa yang akan terjadi? Tuh. Dia kayak apa ya? Kayak sinus gitu, grafiknya kayak sinus. Grafik ini berubah bentuknya itu tergantung dengan kita ngubah KP dengan TI-nya. Kalau reset time ini udah ditentuin 2. Jadi dia setiap diubah KP sama TI-nya ini, reset time-nya ini cuma 2 detik gitu. Coba kita ganti deh jadi 12 dan ini jadi 20. Tuh, dia lebih kayak gini. Jadi set point yang kita dapat itu kurang lebih 4,5. Dari analisis cukup segini dengan sistem closed loop. Kita balik ke pembahasan. Jadi pada simulasi ini ada 6 grafik yang harus dibuat. Nah, makanya ini kan sistem atau simulasi ini ada 2. Jadi kita untuk membuat grafik ini menjadi 6, kita tinggal mengubah KP atau TI-nya. Nah, setelah kita ubah KP sama TI sama reset time-nya ini, baru kita mendapatkan grafik yang kita inginkan. Misalnya di soalnya itu KP-nya itu diketahuinya itu 20, terus di TI-nya itu diketahuinya itu 25. Nah, sedangkan juga yang di soal keduanya itu mungkin KP-nya itu 35 atau TI-nya 35. Kita ubah aja, nanti kita
kita jalanin, maka grafik ini berbentuk sendiri dengan controllernya itu KP, dengan KP-nya itu segitu, dengan TI-nya itu segitu. Bisa juga di screenshot untuk pembuktian menjadi lampiran gitu sih. Terus hanya perlu mengganti di tabel itu ya, itu tadi mengganti di tabel controller, yang menggantinya itu divariasikan di KP yang kita masukkan tadi. Nah misalnya TI atau recent time, atau recent time itu untuk waktu berapa detik respon timenya itu berjalan. Nah untuk memotong sumbu steady state, yang pertama dilakukan sebanyak 6 kali, yaitu yang aku bilang tadi ya. Nah ketika nilai KP-nya dibesarkan, maka hasilnya keluarannya yaitu overshoot bertambah, waktu tanjakan berkurang dengan kestabilan menurun. Ketika nilai TI-nya dikecilkan, maka overshoot akan berkurang, waktu tanjakan sedikit bertambah dan kestabilan bertambah. Mungkin segitu dari pembahasan atau analisis yang telah kami lakukan di tugas besar ini. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kesimpulan yang pertama yaitu respons yang diberikan pada level boiler ialah ketika nilai KP dibesarkan, maka hasil keluarannya yaitu overshoot bertambah, waktu tanjakannya berkurang dan kestabilannya menurun. Nah, ketika nilai TI dikecilkan, maka overshoot akan berkurang, waktu tanjakan sedikit bertambah dan kestabilan itu bertambah. Lalu, kesimpulan kedua, respon yang diberikan pada temperatur heat exchanger ialah ketika nilai KP dibesarkan, maka hasil keluarannya yaitu overshoot bertambah, waktu tanjakannya berkurang, dan kestabilannya menurun. Ketika nilai TI dikecilkan, maka overshoot akan berkurang, waktu tanjakan sedikit bertambah, dan kestabilan bertambah. Nah, yang selanjutnya itu saran. Saran nih, yang pertama itu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan perbaikan jurnal adalah dicermati dan dipahami terlebih dahulu isi jurnal agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada jurnal dengan lebih mudah.